Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sebelum kita memulai pembahasan kita mengenai surat An-Nas, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah like, share dan subscribe mengkaji channel. Surat An-Nas merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemah, asbabun nuzul, dan tafsirnya. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk Makkiyah. Nama surat ini An-Nas yang berarti manusia. Kata yang sering terulang dalam banyak ayat sejak ayat pertama. Nama lainnya adalah Qul A'udzu Birabbin Nas dan Al-Mu'awwizah Tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Asbabun Nuzul, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kata An-Nas yang berarti manusia diambil dari ayat pertama, ia disebut juga surat Qul A'udzu Birabbin Nas, bersama surat Al-Falaq, keduanya disebut Al-Mu'awwidzatain. Yakni dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwizah Al-Ula, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Mu'awwizah Ats-Tsaniyah, bersama surat Al-Falaq. Oleh Al-Qurtubi juga disebut Al-Mukashkishatain, yaitu yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Surat ini turun bersama surat Al-Falaq menurut pendapat Hasan, Atha, Ikrimah dan Jabir. Surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Ini merupakan pendapat mayoritas, namun ada juga yang berpendapat surat An-Nas adalah Madaniyah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Kafir Quraisy Mekah berupaya mencederai Rasulullah dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Lalu Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Ini asbabun nuzul yang menjadi tumpuan pendapat bahwa surat An-Nas Makkiyah. Sebagian ulama lebih detail menyebut surat An-Nas merupakan surat ke-21 yang turun kepada Rasulullah dari segi tertib turunnya, yakni sesudah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat ini Madaniyah. Surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saat seorang Yahudi Madinah bernama Lubaid bin Asyam menyihir beliau. Lubaid bin Asyam menyihir Rasulullah dengan media pelepah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Beberapa gigi sisir beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Tafsir surat An-Nas. Tafsir surat An-Nas ini kami sarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Kami berusaha mensarikan dari 5 tafsir di atas agar terhimpun banyak manfaat yang kaya khazanah tetapi tetap ringkas. Bukan membuat tafsir tersendiri yang kami sangat jauh dari kapasitas tersebut. Surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Kata Qul yang berarti katakanlah membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, demikian tafsir Al-Misbah, yang paling wajar adalah menghilangkan kata Qul ini. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menerangkan, Qul katakanlah wahai utusanku dan ajarkanlah juga kepada mereka. Kata wuzu terambil dari kata auds, yakni menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Rob mengandung makna kepemilikan dan kepemeliharaan serta pendidikan yang melahirkan pembelaan serta kasih sayang. Dalam tafsir fi Zilalil Quran disebutkan,
Ar-Rabb adalah Tuhan yang memelihara, yang mengarahkan, yang menjaga dan yang melindungi. Sedangkan Anas berarti kelompok manusia, berasal dari kata An-Naus yang berarti gerak. Ada juga yang berpendapat dari kata Unas yang berarti tampak. Kata Anas terulang sebanyak 241 dalam Al-Quran. Kadang kata ini digunakan Al-Quran dalam arti jenis manusia seperti surat Al-Hujurat ayat 13 atau sekelompok tertentu dari manusia seperti surat Ali Imran ayat 173. Surat An-Nas ayat 2, Malikin Nas, Raja Manusia. Kata Malik artinya raja, biasanya digunakan untuk penguasa yang mengurus manusia. Berbeda dengan Malik yang artinya pemilik, biasanya digunakan untuk menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa. Maka wajar jika ayat kedua ini tidak dibaca Ma'alik dengan memanjangkan huruf mim sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Demikian penjelasan tafsir Al-Misbah. Al-Malik, kata Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran, adalah Tuhan yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Malik berarti penguasa atau raja, pemerintah tertinggi atau sultan. Sedangkan jika mimnya dipanjangkan menjadi Ma'alik artinya adalah yang memiliki. Dipanjangkan membaca mim ataupun dibaca tidak dipanjangkan, pada kedua bacaan itu terkandung kedua pengertian Allah itu memang raja dan penguasa yang mutlak atas diri manusia. Allah Maha Kuasa mentakdirkan dan mentadbirkan sehingga mau tidak mau, kita manusia mesti menurut peraturan yang telah ditentukannya yang disebut sunnatullah, kata Buya Hamka. Surat An-Nas ayat 3, Ilahin Nas, sembahan manusia. Kata ilah berasal dari kata aliha, yalahu yang berarti menuju dan bermohon, disebut ilah karena seluruh makhluk menuju serta bermohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendapat lain mengatakan kata tersebut awalnya berarti menyembah atau mengabdi sehingga ilah adalah zat yang disembah dan kepadanya tertuju segala pengabdian. Sayyid Qutb menjelaskan, Al-Ilah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mengungguli, yang mengurusi, yang berkuasa. Sifat-sifat ini mengandung perlindungan dari kejahatan yang masuk ke dalam dada, sedang yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara menolaknya karena ia tersembunyi, ketika menafsirkan surat An-Nas ayat 1-3 ini. Ibnu Katsir menjelaskan, ketiga ayat yang pertama merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat rububiyah, sifat mulkiyah, dan sifat uluhiyah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu, yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari godaan yang tersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena tidak seorang manusia pun melainkan memiliki karin, pendamping, dari kalangan setan yang menghiasi fahisyah hingga kelihatan bagus olehnya. Setan juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan melalui bisikan dan godaannya. Yang terhindari dari bisikannya hanyalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan telah ditugaskan terhadapnya karin yang mendampinginya. Sahabat bertanya, termasuk engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya, akhirnya ia masuk Islam. Maka ia tidak menyuruh kecuali hanya kebaikan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir, karena sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Allah mengajari kita tentang tata cara untuk berlindung dari setan, manusia dan jin. Dia memberitahu kita tentang tiga sifatnya, rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Dengan sifat-sifatnya tersebut, Allah akan menjaga hamba yang meminta perlindungan dari kejahatan setan-setan dalam agama, dunia dan akhirat. Surat An-Nas ayat 4, Min syaril waswasil konas, dari kejahatan, bisikan, syaiton yang biasa bersembunyi. Kata syar pada mulanya berarti buruk atau mudorot, lawan dari khair yang berarti baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, syar mencakup dua hal yaitu sakit, pedih, dan yang mengantar kepada sakit, pedih. Penyakit, kebakaran, tenggelam adalah sakit. Sedangkan kekufuran, maksiat dan sebagainya mengantar kepada sakit atau kepedihan siksa ilahi. Kata al-waswas awalnya berarti suara yang sangat halus. Makna ini kemudian berkembang menjadi bisikan-bisikan, biasanya adalah bisikan negatif. Karenanya sebagian ulama memahami kata ini dalam arti setan. Karena setan sering membisikkan rayuan dan jebakan dalam hati manusia.
manusia. Sedangkan kata Al-Qonas berasal dari kata Hanasa yang artinya kembali, mundur, bersembunyi. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna seringkali atau banyak sekali. Dengan demikian ia bermakna, setan seringkali kembali menggoda manusia pada saat ia lengah dan melupakan Allah. Sebaliknya, setan seringkali mundur dan bersembunyi saat manusia berzikir dan mengingat Allah. Saat menafsirkan surat An-Nas ayat 4 ini, Ibnu Abbas menjelaskan, setan bercokol dalam di atas hati anak Adam. Apabila ia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya. Apabila ia ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi. Surat An-Nas ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kata sudur artinya adalah dada, yang dimaksudkan adalah tempat hati manusia. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Wahbah menjelaskan yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur karena dada adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati, sebagaimana dikenal dalam dialektika orang-orang Arab. Apakah ayat ini menyangkut Bani Adam saja sebagaimana lahiriah ayat atau termasuk jin juga? Ibnu Katsir mengutip pendapat bahwa jin pun termasuk dalam pengertian An-Nas ini. Surat An-Nas ayat 6, Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kata min dalam ayat ini bermakna sebagian, karena memang sebagian manusia dan jin melakukan bisikan-bisikan negatif, tidak semuanya. Allah mengabadikan ucapan jin dalam surat Al-Jin ayat 11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan ada juga di antara kami yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin ayat 11. Ada pula yang berpendapat min di ayat ini berfungsi menjelaskan sehingga artinya adalah yaitu. Kata al-jinah adalah bentuk jamak dari jini yang ditandai dengan ta marbutoh untuk menunjukkan bentuk jamak muannats. Kata jin berasal dari akar janana yang berarti tertutup atau tidak terlihat. Anak yang masih dalam kandungan disebut janin karena ia tidak terlihat. Surga dan hutan yang lebat disebut jannah karena mata tidak dapat menembusnya. Dinamai jin karena ia makhluk halus yang tidak terlihat. Seluruh makhluk yang menggoda dan mengajak kepada kemaksiatan disebut setan, baik dari jenis jin maupun manusia. Setan jin tersembunyi tapi setan manusia tampak. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya seseorang, apakah ada setan manusia? Ia pun menjawab ada lalu membaca firman Allah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Demikianlah, sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka, tinggalkan mereka bersama apa yang mereka ada-adakan, kebohongan. Ibnu Katsir menjelaskan, surat An-Nas ayat 6 merupakan tafsir dari surat An-Nas ayat 5. Sebagaimana pengertian setan dalam surat Al-An'am ayat 112 tersebut. Sayyid Qutb menjelaskan, bisikan jin tidak dapat diketahui bagaimana terjadinya, namun dapat dijumpai bekas-bekas pengaruhnya dalam realitas jiwa dan kehidupan. Adapun mengenai manusia, kita mengetahui banyak tentang bisikan mereka, lanjutnya dalam tafsir fi Zilalil Quran.
Kita mengetahui bahwa di antara bisikannya itu ada yang lebih berat daripada bisikan setan jin. Beliau kemudian mencontohkan teman yang membisikkan kejahatan kepada temannya, ajudan atau penasehat yang membisikkan kepada penguasa, provokator yang memprovokasi dengan kata-katanya, penjajal syahwat yang menghembuskan bisikan melalui insting, dan bermacam pembisik lain yang menggoda dan menjerumuskan sesama manusia. Maka untuk menangkal bisikan-bisikan setan itu, baik dari golongan jin maupun manusia, kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Surat Anas ini mengajarkan demikian. Membaca surat Anas adalah bagian dari upaya perlindungan diri dari semua bisikan itu. Namun tidak hanya membacanya, dan sesungguhnya engkau berlindung kepada Allah dari perdayaan setan itu ialah dengan meninggalkan apa yang disukai setan. Bukan semata-mata hanya berlindung diucapkan mulut, tegas Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Demikian surat Anas mulai dari terjemah, asbabun nuzul hingga tafsir. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita. Wallahu a'lam bishawab.